ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita masih bisa berkumpul di siang hari ini. Kita masih bisa berkumpul dan merasakan bulan Ramadan pada tahun ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beserta para keluarganya, para sahabat serta umatnya yang beriman sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Darminto, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, meskipun begitu tidak mengurangi rasa hormat saya, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Hari ini adalah hari ke-14 kita berpuasa di bulan Ramadan. Kita semua melaksanakan puasa karena puasa adalah salah satu kewajiban bagi umat Islam, dan umat Islam wajib untuk melaksanakan berpuasa pada bulan Ramadan. Tapi apakah kalian tahu keutamaan ibadah puasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain? Ya. Nah, pada kesempatan kultum pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa keutamaan ibadah puasa daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa puasa memiliki beberapa keistimewaan dibanding ibadah-ibadah pada umumnya. Salah satu hadis yang menjelaskan kelebihan puasa dibanding ibadah lainnya adalah hadis qudsi berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Artinya semua amal perbuatan anak Adam yakni manusia itu adalah untuknya melainkan berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan dengannya. Dari arti tersebut kita bisa garis bawahi semua amal perbuatan anak Adam yakni manusia itu adalah untuknya melainkan berpuasa. Jadi kita semua melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat, mengaji, itu adalah untuk diri kalian masing-masing kecuali berpuasa. Kita berpuasa, puasa itu langsung untuk Allah yang akan memberikan langsung balasan untuk kalian-kalian yang berpuasa pada bulan Ramadan. Secara substansi hadis qudsi tersebut ingin menyampaikan bahwa ibadah puasa memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata untukku adalah bentuk penyadaran ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan betapa puasa merupakan ibadah yang memiliki kedudukan lebih dibanding ibadah-ibadah yang lain. Dalam beberapa hal penyandaran sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala juga terjadi, seperti kata Ka'bah yang memiliki nama lain Baitullah yang berarti rumah Allah. Kata bait disandarkan pada kata Allah. Ini menunjukkan bahwa Ka'bah merupakan tempat yang memiliki kedudukan tinggi dibanding tempat-tempat lainnya. Dari hadis tersebut ada satu hal lagi yang perlu kita garis bawahi, yaitu kalimat karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan dengannya. Kalau kita cermati, pasti muncul semua pertanyaan besar. Bukankah semua ibadah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu mengapa dalam hadis di atas seolah hanya puasa yang langsung dibalas olehnya, seolah menegasikan ibadah-ibadah yang lainnya? Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan hadis tersebut. Mengapa puasa memiliki keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding amal ibadah yang lainnya?
Berikut beberapa pendapat di antaranya. Yang pertama, puasa adalah ibadah yang tidak bisa terjerumus dalam riya atau pamer. Puasa merupakan ibadah yang bersifat abstrak. Artinya ibadah puasa tidak memiliki gerakan yang bisa membedakan antara orang yang sedang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Misalnya, jika kalian sholat, nah gerakan sholat itu kan bisa dilihat langsung oleh mata. Sedang takbiratul ihram, ruku, iktidal, sujud, dan lain-lain. Tapi jika orang berpuasa tidak bisa dibedakan dengan orang yang sedang tidak berpuasa. Tidak ada gerakan yang membedakan orang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Yang kedua, puasa mampu melumpuhkan setan. Saat sedang berpuasa, maka kita akan menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai waktu maghrib atau waktu buka. Ketika makanan dan minuman tidak masuk dalam tubuh, maka nafsu atau syahwat dalam diri akan terkendali. Sementara nafsu atau syahwat merupakan pintu masuk utama bagi setan untuk menjerumuskan kita dalam lembah maksiat. Yang ketiga, pahala puasa lebih besar dibanding ibadah yang lainnya. Menurut Al-Qurtubi, setiap amal ibadah sudah ditentukan besar pahala yang akan diperoleh, mulai dilipatkan 10 kali sampai 700 kali dan sampai berapa banyak pun Allah kehendaki. Yang keempat, pahala melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Durrahun Nasihin halaman 13, Syekh Uthman Syakir dengan mengutip pernyataan Abu Hasan menjelaskan bahwa semua amal ibadah akan mendapatkan balasan berupa surga, berbeda dengan puasa. Pahala balasan yang didapatkan dari seseorang yang telah berpuasa adalah bisa melihat langsung Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti tanpa adanya penghalang apapun. Dikisahkan pada suatu hari Rasulullah SAW berkunjung ke rumah seorang wanita bernama Ummu Umarah. Begitu Rasulullah datang, Ummu Umarah segera mempersilahkan beliau masuk. Tak lama kemudian ia segera menghidangkan makanan untuk beliau. Rasulullah SAW sangat dikenal menghormati pemilik rumah. Ketika diberikan hidangan, beliau pun menyantapnya. Namun ketika beliau melihat pemilik rumah tidak ikut makan, beliau berkata, "Makanlah wahai Ummu Umarah." Kemudian Ummu menjawab, "Saya sedang berpuasa." Sangat senang mendengar salah satu umat yang berpuasa. Kemudian beliau bersabda, Sesungguhnya orang yang berpuasa itu selalu didoakan oleh malaikat, terutama jika ada orang yang makan di tempatnya. Orang berpuasa itu akan didoakan hingga orang makan itu selesai menyantap makanannya. Dari apa yang telah dikatakan Rasulullah, Ummu Umarah sangat bersyukur. Ia secara langsung mendapatkan pelajaran tentang berpuasa dari Rasulullah SAW. Dalam kesempatan lain, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, ia mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu." Tak hanya itu, perintah berpuasa juga difirmankan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ibadah puasa memang memiliki kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai kualitas puasa yang dilakukan oleh seorang hamba-Nya. Semakin tinggi kualitas puasanya, maka semakin banyak pula pahala yang akan didapatkannya. Artinya puasa yang dilakukannya bukanlah satu aktivitas yang hanya menahan nafsu semata, bukanlah satu aktivitas yang hanya menahan untuk tidak makan dan minum. Puasa merupakan peribadatan yang utama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menyatakan sabda Rasulullah, setiap anak Adam akan dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan akan berlipat menjadi 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa, aku akan membalas orang yang mengerjakannya karena dia telah meninggalkan keinginan bahwa nafsunya dan makannya karena aku. Sahih hadis riwayat Muslim. Sekian yang saya dapat sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, lupa dan dosa. Demikian kiranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang baru saja kita dengarkan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan Masjid Darul Muttaqin akan selalu mengundang penceramah-penceramah kondang yang berasal dari kelas-kelas bintang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.